Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seorang penyair berusia 82 tahun dipaksa rakyatnya memimpin pemberontakan besar melawan Inggris. Ini bukan cerita fiksi. Penyair renta itu ialah Bahadur Shah Zafar, adalah kaisar Mughal terakhir. Ia naik tahta pada tahun 1837, menggantikan ayahnya Akbar Shah II. Saat itu, Kekaisaran Mughal sudah tidak lagi menjadi penguasa nyata India. Wilayah kekuasaannya hanya tersisa di sekitar Delhi, sementara urusan pajak, militer, dan politik sepenuhnya berada di tangan Inggris. Bahadur Shah Zafar sendiri lebih dikenal sebagai penyair dan tokoh spiritual, bukan sebagai pemimpin perang. Di usia lanjut, ia hidup di istana dengan pengawasan ketat Inggris dan hampir tidak memiliki kekuatan apapun. Kekuatan yang sebenarnya menguasai India pada masa itu adalah British East India Company atau EIC. Awalnya, mereka datang sebagai perusahaan dagang, tetapi perlahan berubah menjadi penguasa wilayah dengan tentara dan administrasi sendiri. EIC mengendalikan sebagian besar India melalui kekuatan militer dan sistem pajak, sementara Kaisar Mughal hanya dipertahankan sebagai simbol untuk memberi kesan legitimasi. Untuk menjaga kekuasaannya, EIC sangat bergantung pada pasukan yang disebut Sepoy. Sepoy adalah prajurit India pribumi yang direkrut, dilatih, dan digaji oleh Inggris. Mereka berasal dari berbagai agama, termasuk Islam, Hindu, dan Sikh. Meski menjadi tulang punggung militer Inggris di India, para Sepoy sering diperlakukan tidak adil. Gaji rendah, diskriminasi rasial, serta campur tangan Inggris dalam adat dan agama membuat ketegangan terus meningkat. Inggris memperkenalkan senapan Enfield yang pelurunya harus digigit sebelum ditembakkan. Isu menyebar bahwa peluru tersebut dilumuri lemak sapi dan lemak babi. Hal ini menyinggung Sepoy Hindu dan Muslim sekaligus. Amarah yang selama ini terpendam akhirnya pecah menjadi pemberontakan. Para Sepoy dan rakyat setempat mendatangi Bahadur Shah Zafar dan memaksanya untuk memimpin pemberontakan. Meski sudah tua dan ragu, Bahadur Shah Zafar akhirnya menerima peran sebagai pemimpin simbolis. Dengan namanya, pemberontakan berubah dari aksi lokal menjadi perlawanan besar. Api pemberontakan menyebar ke berbagai wilayah seperti Kanpur, Lucknow, dan Jhansi. Untuk beberapa waktu, Inggris kehilangan kendali di banyak daerah. Namun, EIC segera mengirim pasukan tambahan dari berbagai wilayah dan melancarkan serangan balasan yang keras dan terorganisir. Pada September 1857, Delhi berhasil direbut kembali oleh Inggris. Kota itu hancur dan pemberontakan perlahan dipatahkan. Bahadur Shah Zafar melarikan diri dan bersembunyi di makam Humayun, tetapi akhirnya ditangkap tanpa perlawanan dan kekuasaan Mughal benar-benar berakhir. Bahadur Shah Zafar kemudian diadili dan diasingkan ke Burma. Ia meninggal dunia pada tahun 1862, jauh dari tanah dan istana yang pernah ia pimpin. Pemberontakan 1857 memang gagal, tetapi peristiwa ini menjadi titik balik besar. British East India Company dibubarkan, dan India kemudian diperintah langsung oleh kerajaan Inggris, menandai berakhirnya Kekaisaran Mughal dan awal era baru dalam sejarah India. Terima kasih telah menonton. Semoga sehat dan sukses selalu. Kalau kalian suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.